melakukan irigasi, tentunya kita ingin memastikan ketersediaan air yang cukup di dalam tanah untuk konsumsi tanaman. Seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, sebelum kita melakukan irigasi, kita perlu menghitung jumlah air yang dibutuhkan. Tapi ternyata kita masih menghadapi beberapa tantangan lain loh saat merencanakan irigasi kita, yaitu berapa banyak air yang tersedia untuk konsumsi tanaman yang efisien tanpa stres, dan bagaimana sih kita dapat menghindari irigasi yang berlebihan yang dapat mengakibatkan pemborosan air atau bahkan kerusakan tanaman. Jawabannya terkait dengan jenis tanah. Yuk mari kita lihat 3 lahan kapas ini. Di ketiga lahan tersebut, tanaman berada pada tahap pertumbuhan yang sama, memiliki kondisi lingkungan yang sama, kebutuhan airnya sama, dan mendapatkan jumlah air yang sama secara keseluruhan. Tapi, kenapa ya tanaman di tiap lahan tumbuh berbeda? Jawabannya karena jenis tanahnya. Tanaman menggunakan akarnya untuk mengkonsumsi air, udara, dan nutrisi dari tanah. Nah, tanah adalah bank air tanaman, atau dengan kata lain, semua air yang dikonsumsi tanaman tersimpan di dalam tanah. Tanah memiliki 3 komponen utama, partikel tanah, bahan organik, dan pori-pori, atau lubang yang mempengaruhi jumlah air dan udara. Parameter kunci untuk mengklasifikasikan tanah adalah ukuran partikelnya. Ada 3 partikel utama tanah yang ukurannya berbeda-beda: pasir, debu, dan tanah liat. Ukuran partikel mempengaruhi ukuran dan kuantitas pori-pori. Di antara partikel tanah liat, ada banyak pori-pori kecil, dan di antara partikel pasir, ada pori-pori yang lebih sedikit tetapi berukuran lebih besar. Dalam volume tanah, secara keseluruhan, volume pori-pori partikel tanah liat akan lebih besar dari pori-pori partikel pasir. Tanah dengan persentase pasir yang tinggi disebut tanah ringan. Sedangkan tanah dengan persentase tanah liat yang tinggi disebut tanah berat, dan di antara keduanya disebut tanah sedang. Setiap lahan memiliki tekstur tanah yang berbeda dengan kombinasi pasir, debu, dan tanah liat. Untuk mengklasifikasikan tanah, kami biasanya menggunakan klasifikasi FAO yang terdiri dari 12 jenis tanah yang direpresentasikan dalam soil type triangle atau segitiga jenis tanah. Di sudut segitiga, kita melihat 3 jenis tanah dasar dan di tengah merupakan kombinasi dari ketiganya. Jika Anda tidak mengetahui jenis tanah di lahan, Anda dapat melakukan analisis tekstur tanah di laboratorium tanah setempat yang telah tersertifikasi. Masih ingat kan lahan kapas yang mendapat air yang sama namun tumbuh berbeda? Menurut hasil laboratorium, setiap lahan memiliki jenis tanah yang berbeda. Lahan pertama mengandung pasir lempung yang merupakan tanah ringan. Lahan kedua mengandung tanah liat yang merupakan tanah berat. Dan lahan ketiga mengandung debu lempung yang merupakan tanah sedang. Bila semua lahan mendapatkan kondisi yang sama, maka jenis tanah memiliki pengaruh terbesar pada pertumbuhan tanaman. Dan yang paling utama adalah air yang terkandung di dalam tanah. Tanah memiliki kapasitas untuk menahan air, dan pada setiap jenis tanah, kapasitas tersebut berbeda-beda karena setiap jenis tanah dapat menampung jumlah air yang berbeda pula. Kami menyebutnya water holding capacity atau kapasitas menahan air. Jenis tanah juga berpengaruh kuat terhadap dinamika air di dalam tanah. Dinamika air mengacu pada distribusi dan kandungan air. Distribusi air di tanah terutama disebabkan oleh gaya gravitasi ke bawah. Air juga bergerak ke segala arah, melalui ruang yang sangat kecil, dari daerah yang lebih basah ke daerah yang lebih kering, dengan gerakan kapiler. Mari kita lihat ketiga profil tanah ini. Meskipun semuanya sama-sama diairi, pola distribusi air berbeda di masing-masing tanah. Di tanah ringan, distribusi air biasanya berbentuk kerucut sempit karena partikelnya yang besar dan pori-pori yang lebih sedikit namun memiliki ukuran yang lebih besar. Distribusi air mendukung gaya gravitasi terhadap kapilaritas. Di tanah yang berat, distribusi air biasanya berbentuk bola
karena partikelnya berukuran kecil dan banyak pori-pori halus. Gravitasi dan gaya kapiler mempengaruhi pergerakan air secara lebih merata. Ini berarti untuk jumlah air yang sama, ada perbedaan daerah basah di jenis tanah yang berbeda. Nah, sekarang kita memiliki semua teori dasarnya. Yuk kita bicara tentang bagaimana cara menerapkannya. Kadar air tanah adalah jumlah air di dalam tanah pada saat tertentu. Dinamika kandungan air tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor: pergerakan air, konsumsi tanaman, penguapan, dan hujan atau irigasi. Ada 3 level kandungan air tanah. Lihat profil tanah ini. Setelah hujan atau irigasi besar, tanah menjadi jenuh dengan air. Kadar air tanah berada pada keadaan jenuh. Ini terjadi ketika semua pori-pori di tanah terisi air. Saat irigasi, kita perlu menghindari keadaan jenuh, karena akar tanaman membutuhkan udara dan juga air. Kadar air tanah mulai menurun, terutama karena drainase gravitasi. Pada titik tertentu, kadar air tanah mencapai keadaan kapasitas lapang atau field capacity. Kapasitas lapang terjadi ketika jumlah air dapat tertampung semua ke dalam tanah setelah drainase tercapai. Dalam keadaan ini, tanah mengandung air dan udara di dalam pori-pori. Karena kadar air tanah terus menurun, sebagian besar dari konsumsi tanaman mencapai titik layu atau wilting point. Nah, dalam keadaan ini, tanah mengandung jumlah air minimum yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup tanaman. Di bawah wilting point, tanaman tidak dapat bertahan hidup dan tanaman menjadi kering. Volume air yang tersedia untuk tanaman berada di antara field capacity dan wilting point yang didefinisikan sebagai total available water atau disingkat TAW. Kadar air tanah yang optimal agar tanaman tetap sehat dan produktif adalah field capacity. Seperti yang kita ketahui, air bergerak dinamis. Namun demikian, kita perlu mempertahankannya tetap berada di sekitar field capacity untuk menghindari wilting point. Oleh karena itu, kita perlu membagi ambang batas dalam total available water yang akan menunjukkan jumlah minimum air di dalam tanah. Ini disebut batas kekeringan atau depletion threshold. Depletion threshold berubah sesuai dengan permintaan tanaman dan tahap perkembangannya. Jika kita tidak memiliki nilai tertentu, batas kekeringan yang diperbolehkan biasanya berkisar antara 30 hingga 50%. Jarak antara field capacity dan depletion threshold disebut readily available water atau air yang tersedia. Biasa disingkat RAW. RAW adalah air tanah yang tersedia yang dapat dengan mudah diekstraksi oleh tanaman. Seperti yang kita pelajari, semakin berat jenis tanahnya, semakin banyak air yang tersedia di dalamnya. Ini berlaku untuk semua jenis tanah, kecuali tanah dengan persentase tanah liat yang relatif tinggi. Partikel tanah liat menahan sebagian besar air dengan sangat erat, sehingga hanya menyisakan sedikit air untuk tanaman. Artinya, volume air di tanah liat yang tersedia bukan yang tertinggi. Sekarang kita kembali ke lahan kapas. RAW di setiap lahan berbeda karena masing-masing memiliki jenis tanah yang berbeda. Lalu, bagaimana cara kita mengontrol dan mempertahankan kadar air tanah secara optimal di semua lahan? Hal ini dapat kita capai dengan menerapkan irigasi yang sesuai untuk mempertahankan kadar air selalu berada di antara field capacity dan batas kekeringan yang diperbolehkan. Ini akan ditentukan oleh frekuensi irigasi dan volume air yang diberikan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penjadwalan irigasi, silahkan menonton video kami sebelumnya ya tentang irrigation scheduling. Terima kasih sudah menonton. PT Daya Santosa Rekayasa, a complete irrigation solution.